Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, doa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk berdoa, berikhtiar, dan mengharap pertolongan hanya kepadanya. Doa adalah bentuk penghambaan dan pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, dalam berdoa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar doa yang kita panjatkan menjadi doa yang diterima dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman dalam berdoa agar umatnya senantiasa berdoa dengan cara yang benar, tidak menyimpang, serta menghindari permintaan-permintaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Terdapat beberapa doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila dilakukan justru dapat menjerumuskan pelakunya kepada keburukan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai umat Islam, kita perlu memahami doa-doa yang sebaiknya tidak diucapkan agar tidak menyakiti hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar doa kita tidak berbalik menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran dan hadis, kita diajarkan bahwa doa haruslah mengarah pada kebaikan, bukan untuk tujuan-tujuan yang merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Di video kali ini, akan dibahas mengenai 5 doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa doa-doa tersebut tidak boleh diucapkan, dan apa akibat yang akan ditimbulkan jika kita tetap melakukannya. Dengan memahami hal ini, diharapkan kita bisa lebih berhati-hati dalam berdoa dan tidak melanggar ajaran Islam yang telah ditetapkan. 1. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Dalam Islam, doa adalah sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon segala kebaikan serta pertolongannya. Namun, terkadang sebagian orang cenderung hanya berfokus pada permintaan untuk kebaikan duniawi tanpa memperhatikan kehidupan akhirat yang lebih utama. Permintaan-permintaan seperti ingin kaya, terkenal, memiliki kekuasaan, atau menikmati segala bentuk kemewahan dunia seringkali menjadi tujuan utama dalam berdoa. Meskipun tidak ada yang salah dalam meminta kebaikan dunia, jika doa kita hanya berfokus pada dunia semata, kita akan kehilangan arah dan tujuan sebenarnya dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 200 mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam berdoa, baik untuk dunia maupun akhirat. Maka apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, berzikirlah kepada Allah seperti kamu berzikir kepada nenek moyangmu, atau lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia," dan mereka tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa berdoa hanya untuk kepentingan dunia saja akan menyebabkan kita kehilangan bagian di akhirat. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, doa yang benar adalah doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, agar kita memperoleh manfaat dari keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk tidak melupakan akhirat ketika berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa doa yang ideal adalah doa yang tidak hanya meminta kebaikan duniawi, tetapi juga meminta kebaikan di akhirat. Berdoa hanya untuk dunia dapat menjadikan seseorang terjebak dalam kesenangan dunia yang sementara, sementara kehidupan akhirat yang kekal terlupakan. Maka, setiap doa seharusnya memuat permohonan agar kita diberi kebaikan di dunia dan akhirat serta dilindungi dari segala keburukan, baik di dunia maupun akhirat. Islam mengajarkan kita untuk mencari kebaikan dunia, tetapi tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia adalah tempat ujian, dan akhirat adalah tempat tujuan. Oleh karena itu, ketika berdoa, seharusnya kita tidak hanya memohonkan duniawi, tetapi juga kebaikan untuk hidup setelah mati. Dalam hal ini, kita diingatkan untuk berdoa dengan penuh kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara keduanya. 2. Berdoa memaksa agar dikabulkan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian umat Islam ketika berdoa adalah memaksa agar doa mereka segera dikabulkan. Sifat tergesa-gesa dan memaksakan keinginan bisa muncul ketika seseorang merasa doa mereka sangat penting dan mendesak. Namun, Islam mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendaknya sendiri dan waktunya sendiri dalam mengabulkan doa hambanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya dan akan mengabulkan permohonan mereka. Namun, pengabulan doa tidak selalu terjadi sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Seringkali, kita ingin doa kita dikabulkan dengan segera, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan waktu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, berdoa dengan rasa memaksa atau mendesak Allah untuk segera mengabulkan doa bukanlah sikap yang dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dan berkata, 'Aku telah berdoa, tapi doaku tidak dikabulkan.'" Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa doa kita akan dikabulkan selama kita tidak terburu-buru dan tidak merasa putus asa ketika doa kita belum dikabulkan. Kita harus tetap sabar dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita pada waktu yang tepat, sesuai dengan yang terbaik bagi kita. Mengapa doa tidak segera dikabulkan? Ketika doa kita tidak segera dikabulkan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengarnya atau tidak ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Terkadang, Allah menunda pengabulan doa kita karena beberapa alasan yang hanya Allah yang mengetahuinya, seperti Allah ingin melihat seberapa sabar kita dalam menunggu. Apa yang kita minta mungkin tidak baik bagi kita, baik di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, berdoa dengan kesabaran dan pengharapan yang tulus adalah sikap yang dianjurkan. 3. Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Dalam Islam, berdoa memohon ampunan untuk orang kafir yang telah meninggal dunia adalah tindakan yang dilarang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah kerabat dekat setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penghuni neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Ayat ini menegaskan bahwa setelah orang kafir meninggal dalam kekafiran, tidak ada lagi kemungkinan untuk mereka mendapat ampunan Allah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kita dilarang untuk mendoakan orang kafir yang masih hidup agar diberikan hidayah dan diterima Islam. Berdoa untuk hidayah bagi mereka adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berdoa untuk orang-orang kafir yang masih hidup agar mereka diberi petunjuk. Beliau tidak mendoakan ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Sesungguhnya aku diizinkan untuk berdoa bagi orang yang hidup, tetapi aku tidak diizinkan untuk berdoa bagi orang yang mati." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa berdoa untuk orang kafir yang masih hidup agar mendapatkan hidayah adalah diperbolehkan. Namun, ketika mereka sudah meninggal dalam keadaan kafir, maka kita tidak bisa memohon ampunan untuk mereka. Meskipun kita tidak bisa berdoa untuk ampunan orang kafir yang telah meninggal, kita tetap dianjurkan untuk mendoakan agar mereka yang masih hidup diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam. Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Dia yang berhak memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. 4. Berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Doa adalah sarana untuk mengungkapkan permohonan yang baik dan positif. Namun, berdoa untuk keburukan atau malapetaka bagi orang lain, meskipun dalam situasi permusuhan atau ketidaksetujuan, adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk selalu mendoakan kebaikan, bahkan bagi mereka yang mungkin kita anggap sebagai musuh atau orang yang berbuat salah kepada kita. Dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan doa kebaikan. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman seharusnya tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan perkataan yang baik dan doa yang penuh kebaikan. Bahkan ketika orang lain berbuat salah kepada kita, kita tetap diajarkan untuk mendoakan mereka dengan doa yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim berdoa untuk saudaranya yang berada di belakangnya, melainkan malaikat akan berkata, 'Amin.' Semoga kamu mendapatkan yang serupa dengan itu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kita juga akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Dengan demikian, berdoa untuk keburukan bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat tercela dalam Islam, dan kita sebaiknya berusaha untuk selalu mengutamakan doa kebaikan bagi sesama. 5. Doa meminta kematian atau diwafatkan ketika sakit parah. Saat seseorang menderita sakit parah atau musibah yang sangat berat, terkadang rasa putus asa muncul, dan seseorang bisa berdoa untuk meminta kematian sebagai jalan keluar. Namun, Islam sangat melarang kita untuk meminta kematian, meskipun dalam keadaan sakit yang parah atau penuh penderitaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berdoa agar dicabut nyawanya karena suatu musibah yang menimpanya. Jika dia harus meminta sesuatu, hendaknya ia berdoa, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku.'" Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa berdoa untuk kematian adalah sikap yang tidak dianjurkan. Sebaliknya, kita diajarkan untuk tetap sabar dan pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berdoa agar diberikan kesabaran dan keberkahan dalam menghadapi ujian hidup. Mengapa meminta kematian dilarang? Meminta kematian menunjukkan ketidakpuasan terhadap takdir Allah. Islam mengajarkan agar kita selalu berusaha menghadapi ujian dengan sabar, karena ujian hidup adalah bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kematian adalah urusan Allah,
dan kita tidak boleh memaksakan waktu atau takdir untuk diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam berdoa, kita harus memahami bahwa doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bentuk permohonan akan kebaikan dan pertolongannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga adab dan etika dalam berdoa agar doa yang kita panjatkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarilah doa-doa yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, seperti yang telah disebutkan, karena dapat berbalik menjadi keburukan bagi diri kita sendiri. Doa merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan bijak dan sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesalahan berdoa yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami hal-hal yang dilarang dalam berdoa, kita dapat lebih bijaksana dalam memanjatkan doa dan menjaga hati serta lisan kita agar senantiasa berada dalam tuntunannya. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk berdoa dengan benar, agar doa kita menjadi sarana untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.